Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Mau tahu serunya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita kali ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa dipimpin satu orang, siapa gitu? Aban, boleh silakan. Boleh Pak, boleh saya Pak. Oke teman-teman, demi kelancaran belajar kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk memimpin doanya. Oke, bagaimana kabar-kabar anak-anak? Baik Pak. Sehat? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Pak. Makan Pak. Sehat semua ya. Ada yang Sehat, belum makan? Ya, Belum makan. Pak. Jangan Belum, lupa Pak. makan Belum, dulu. Pak. Ya, Kita udah Saya belum makan nih Pak. sebelum Sama masuk kalian jangan Uang lupa jajannya makan kalau dulu nggak uang ya. jajan Pak. Uang jajan belum dikasih. Istirahatnya sebentar doang nih Pak. Oh, istirahatnya cuma sebentar ya. Ya, seharusnya memang sudah waktunya ya kita masuk ya. Oke, sebelum kita mulai mempelajari pelajaran materi hari ini, kita coba buat absen terlebih dahulu ya untuk melihat siapa yang tidak masuk hari ini, gitu ya. Oke, di sini saya akan absen dulu. Yang pertama, Eko ada? Eko ada atau tidak? Lagi tidur Pak. Oh, lagi tidur ya? Wah, Tidur di belakang. mana ini? Seharusnya kita udah masuk ini, kenapa masih tidur gitu ya? Jangan-jangan ketinggalan di masjid kali ya? Mungkin ada yang bisa bantu buat manggil gitu ya? Nanti dipanggil temennya untuk masuk hari ini, karena hari ini udah seharusnya udah Tuh, Pak jamnya Eko ya. udah hadir tuh, Pak. Oh, sudah hadir? Oh, ada Pak, baik. Ada? Oh, ada Ya ya? udah ada baik kok. Ya. Oh iya, ada. Eko dari Masuk. mana, Eko? Kenapa baru masuk? Kayaknya ke mute nih. Oke, yang penting hadir ya. Oke. RD ada RD? Hadir Pak. Oh, hadir. Oke. Kemudian Aban ada? Hadir Pak. Oh, ada. Ari ada, Ari? Pak, selalu hadir Pak. Oh, selalu hadir. Oke. Naspiro ada? Hadir Pak. Oh, ada. Oke. Mentari ada, Mentari? Ini Naspiro kemarin sakit ya? Kenapa sakitnya? Halo, Naspiro? Ya, gimana Pak? Kemarin kenapa nggak masuk? Sakit ya? Ya Pak, ini juga agak sakit nih Pak. Oh, jangan dipaksakan kalau sakit. Kalau misalnya memang masih belum bisa masuk, ya jangan masuk dulu, gitu ya. Istirahat dulu di rumah sampai kondisinya fit, nanti baru masuk, gitu. Kalau misalnya udah fit kan belajar juga jadinya enak. Seperti itu ya. Oke, kemudian Mentari ada, Mentari? Ya Pak. Mentari ada? Oh, kayaknya Lagi mendung, nggak masuk Pak. ya? Oh, lagi mendung. Kayaknya Masih telat, Pak, jajan sebentar, Pak. kayaknya Pak. Kayaknya masih jajan ya? Belum datang Macet ya? Pak di Di jalan Pak. kantin Pak. Oke, Iya. padahal ini Mentari ini anaknya rajin ya. Kok ini kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Mungkin masih di kantin kali ya. Oke, nah kemudian Septian ada? Ini kayaknya Septian ini jarang masuk ya. Kemarin juga nggak pernah masuk ya dia. Iya Pak, udah lama nggak masuk. Oh, Nggak ada udah lama keterangan nggak masuk. juga nih. Oh. Iya, Pak, bilangnya Ada sih yang dia rumahnya mau ini, dekat di Pak. sana? Itu yang Dari rumahnya Muli, dekat Pak. Septian.
Abang Iya, tuh yang Pak. rumahnya dekat dekat Septian siapa ya? Mana Apaan, sih? Pak? Saya lihat ini Pak pulang dari Kobong Pak. Nggak tahu tuh Pak. Pulang ke rumah nggak tuh Pak. Akan. Tuh, Pak sering dibully katanya. Sama Eko, Pak. Oh, Ya, jadi nggak Wah. masuk, Pak. Pak Eko jangan kayak gitu ya, jangan dibully anaknya, kasihan gitu. Ya biar dia setiap hari masuk gitu ya, jangan selalu dibully lah. Ya Septian ini kan teman kita juga gitu ya. Jangan selalu dicengin gitu. Nanti yang ada ya temennya nggak semangat buat belajar gitu ya. Oke. Oke, nah kemudian Dandi, ada Dandi? Saya hadir, Pak. Oh, hadir ya. Oke. Sugiarto ada? Nih murid yang paling rajin juga nih Sugiarto. Tapi kayaknya nggak ada ya hari ini ya. Kayaknya masih di musola Pak. Oh, kayaknya masih di musola ya. Oke, tadi Eko ketemu nggak sama Sugi? Musola nggak ada di musola. Tadi nggak Oh. ketemu. Wah, kemana dia ya? Lagi Apa foto-foto jangan-jangan kali, lagi sama Mentari kali ya berdua ya? Iya. Wah, makan bareng kayaknya. kayaknya makan bareng kali ya. Oke, Fakri ada Fakri? Fakri juga sama Hadir, ya? Pak. Oh ada. Oh kirain nggak ada. Oh hadir ya. Pak. Oke. Farid ada Farid? Farid hari ini masuk tidak? Belum masuk Pak. Oh belum masuk Bapaknya ya? katanya sakit Pak. Oh bapaknya sakit ya? Oh ya udahlah, biarin nggak apa-apa ya. Biar berbakti dulu lah sama orang tua, menjaga orang tuanya yang lagi sakit. Nah itu nggak apa-apa. Gitu. Oke, berarti izin ya. Oke. Oke. Sebelum kita mulai materi kali ini, coba kalian buka smartphone kalian. Kalian punya smartphone kan? Ya, Ada Pak. Pak. Ya, Pak. Punya ya. Oke, sekarang coba kalian aktifkan WiFi yang ada di smartphone kalian. Coba aktifkan. Oke, Pak, Nah, udah. Sudah? Passwordnya apa, Nah, Pak? tar dulu. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ketika kalian membuka WiFi kalian, itu kan ada banyak ya. Ada banyak nama-nama WiFi yang ada di lingkungan sekolah ya. Betul tidak? Ya, betul Pak. Betul ya. Nah, bentuknya jadinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian settingan di WiFi kalian, itu pasti akan banyak nama-nama WiFi yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Nah, yang Bapak pengen tanyakan yaitu adalah berapa banyak WiFi-nya? Coba hitung. Ada berapa jumlahnya? Saya ada 5 Pak. Ada berapa? 10, Pak, di saya. Oh, ada 10 ya. Ada Saya 5 cuma saya. 3 Pak. Oh, cuma 3. Wah. Oh, temennya ada 10, yang ini 3, beda sendiri. 2 HP, Pak, digabung. Nomornya Pak, dia pakai tri Pak. Saya pakai Oh, pakai tri. Telkomsel Pak. Pakai Telkomsel ya. Berarti jaringannya ya berarti ya. Oke, berarti di sini ada banyak ya berarti ya wifi-nya. Oke, nah kalian pernah nggak sih terkoneksi ke salah satu wifi yang ada di list tersebut? Ada tidak? Pernah Pak, saya biasanya pakai yang punya Pak Aban Pak. Tetheringan Pak. Pernah ya. Berarti di sini ada beberapa yang pernah terkoneksi ya, berarti ya. Yang lainnya gimana? Ada nggak? Apa cuman Ari doang nih yang terkoneksi? Yang lainnya belum pernah? Apa nggak tahu lagi passwordnya? Ada nih Pak, Oh ada ya. connect ke sekolah. Oh ada. Oke. Nah sekarang yang saya mau tanyakan lagi kira-kira nih ya. Menurut kalian itu media yang digunakan buat bisa kita terkoneksi ke jaringan WiFi itu pakai apa sih? Ada yang tahu? Kira-kira apa gitu? Kan kalau misalnya kita pakai komputer kan itu pakai kabel kan ya medianya. Nah ini kalau misalnya kita pakai jaringan WiFi, kira-kira medianya apa ya? Router kali Pak. Router Wireless ya? kali, Pak. Oke, ada yang bilang router, ada yang bilang wireless. Ayo, siapa lagi? Ada lagi nggak? Tadi ngawur aja udah. Punya sinyal sih Pak. Kalau alatnya Sinyal ya? tahu, Pak. Ada sinyal Oh, ya sinyal udah ya. coba gitu Pak. Iya Pak. Oh, berarti ada yang bilang pakai sinyal, ada yang pakai wireless, ada yang pakai router. Terus ada lagi nggak? Nggak ada?
Oke, berarti itu benar ya, bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan sinyal atau menggunakan router gitu ya. Nah, yang saya mau tanyain lagi nih, kira-kira menurut kalian perangkatnya seperti apa bentuknya? Ada yang tahu? Seperti tanduk, Pak. Seperti tanduk. Kayak Iya. banteng dong berarti ya. Ya. Oke, yang lain bentuknya seperti apa? Ada yang pernah melihat? Pernah sih Pak, kayak kotak kecil gitu Pak, tapi nggak tahu itu benar nggak Pak. Pernah lihat itu Seperti Pak, apa? pasang di tembok itu Pak. Oh, yang terpasang di tembok ya? Iya, yang terpasang di tembok bisa. Terus ada lagi? Yang lain? Oke, baik ya. Berarti ada yang bentuknya seperti tanduk, ada yang bentuknya dipasang di tembok gitu ya. Nah, ini dua-duanya benar gitu ya. Bentuknya memang seperti tanduk karena dia ada semacam kayak tanduk gitu ya kalau misalnya dilihat secara sekilas. Dan ada juga yang dipasangnya di tembok gitu. Biasanya kalau misalnya kalian lihat gitu ya, ketika kalian jalan di lorong itu pasti ada perangkat wifi-nya gitu ya, yang biasa digunakan agar kalian dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet seperti itu. Oke, nah di sini yang tadi yang saya tanyakan itu berhubungan ya dengan materi kita hari ini, di mana materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berhubungan dengan wireless itu sendiri atau perangkat jaringan wireless gitu. Nah, untuk materi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu yang pertama, yaitu tentang apa sih arti dari kata wireless itu sendiri gitu ya. Yang nantinya kalian akan dapat menjabarkan tentang pengertian jaringan wireless atau jaringan nirkabel seperti itu. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang standarisasi gitu ya. Standarisasi dari jaringan wireless itu sendiri gitu. Nah, di standarisasi ini nanti kalian akan dapat menjelaskan tentang standarisasi wireless serta band yang digunakan oleh jaringan wireless itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang perangkat wireless gitu ya. Bentuknya seperti apa? Tadi yang disebut sama Aban ya. Itu kalau nggak salah Iya, Pak. bentuknya seperti tanduk gitu ya. Nah, nanti Iya, kita Pak, akan tahu karena tuh ada bentuknya dua, seperti apa. Iya, memang benar ada juga yang bentuknya seperti tanduk gitu. Nah, nanti di sini kalian akan bisa mengklarifikasikan jenis-jenis perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan wireless itu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Menurut kalian, wireless itu kayak apa sih? Bisa dipegang atau tidak gitu? Ada yang tahu? Nggak bisa Pak. Nah, ini Pak. nggak bisa ya? Bisa Pak. Nggak bisa ya. Jadi wireless itu nggak bisa dipegang gitu. Kalau bentuknya ada yang pernah lihat nggak? Kira-kira? Tidak terlihat mungkin Pak. Kayak Nggak angin kelihatan bukan, ya? Pak? Kayak angin ya? Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, jadi wireless itu bentuknya nggak kelihatan gitu. Karena apa? Karena di sini pengertiannya yaitu adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Nah, ini biasanya disebut dengan jaringan nirkabel gitu. Tapi biasanya kalau orang IT sering nyebutnya jaringan wireless gitu ya. Karena kalau orang IT nyebutnya jaringan nirkabel itu agak sedikit bingung gitu. Apa itu jaringan nirkabel gitu. Tapi kalau misalnya di materi pembelajaran kita biasanya nyebutnya jaringan nirkabel. Seperti itu ya. Nah, nanti di wireless itu sendiri itu ada istilah yang lain gitu. Istilah yang lain itu yaitu adalah wireless LAN atau biasanya disingkat jadi WLAN gitu ya. Nah, WLAN ini itu adalah merupakan Oke, nah dari sini penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Ya, Erdi, silakan. Mau ditanya apa? Oh, berarti kalau kita pakai wireless repeater ya? Repeater? Berarti tembok bukan jadi halangan lagi Pak ya? Ya, bukan jadi halangan lagi, tapi harus dilihat juga sinyalnya. Kalau sinyalnya ternyata nggak dapat gitu ya, ruangannya nggak dapat sama sekali, ya tetap aja nggak akan bisa sampai gitu ya. Nah, memperkuat sinyal ini yang dimaksud itu kalau misalnya di jaringan kita ini pas lagi kita cek, oh Pak, cuman ada 2 bar aja nih Pak. Iya.
Nah, pengen sampai 4 bar nih Pak, gimana caranya? Nah, ini kita pasang dulu repeaternya. Nah, nanti sinyalnya dari yang 2 bar itu jadi 4 bar. Seperti itu. Gitu. Oke, Erdi, jelas? Jelas, Pak. Oke, bagaimana dengan yang lain? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Sugiarto, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Ya, kalau teman saya WiFi bisa masuk Pak pakai HP dia, tapi pakai HP saya nggak bisa masuk Pak pas di WiFi-nya. Kenapa ya Pak ya kira-kira ya Pak? Makasih Pak. oh, jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa masuk ya. Oh, iya, Nah, betul, biasanya, nah betul. Nah, biasanya itu gara-garanya apa ya? Gara-garanya pengaturan dari sinyal yang ada di akses point-nya itu nggak sesuai, atau bisa jadi pengaturan IP address yang ada di perangkat tersebut itu hanya sebatas beberapa pengguna aja. Bisa seperti itu. Jadi pas lagi Jadi dibatasi ya Pak ya gitu ya? jadi dibatasi. Jadi pas Sugi ini masuk nih, minta akses point-nya, ternyata IP address-nya itu udah habis gitu. Sehingga waktu pas lagi dikoneksi nggak masuk gitu ya. Dapat sih dapat, tapi tulisannya mencari IP address seperti itu. Nah, itu biasanya nggak dapat tuh IP address-nya. Atau bisa jadi karena band frekuensinya tidak sesuai atau tidak pas. Mungkin aja waktu pas lagi dipasang wifi-nya itu pakai band yang AC misalnya. Nah, ternyata smartphone yang kita miliki nggak sampai AC. Nah, itu nggak akan bisa terkoneksi tuh, gitu ya. Jadi antara perangkat jaringan wireless dengan smartphone kita itu harus sesuai, harus sama. Seperti itu, Sugi. Oke, jelas ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya, Mentari, silakan. kalau saya mau masang wifi di rumah, yang harganya murah yang mana Pak? Oke, yang harganya murah yang mana nih kira-kira gitu ya? Yang harganya murah itu adalah yang fiturnya itu nggak terlalu banyak. Berarti yang kita pakai apa tadi? Oh, yang access point. Ya, betul, yang access point. Karena apa? Fiturnya nggak terlalu lengkap. Kalau misalnya fiturnya nggak terlalu lengkap, biasanya dia harganya lebih murah. Gitu. Berarti yang harus Mentari cari di toko itu yang access point aja. Jangan access point router. Nanti kalau dikasih access point router harganya mahal itu. Gitu ya, Mentari. Oke, yang lain mungkin Eko mau nanya? Udah jelas. Oh, udah jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Eko lagi putus cinta Apa Pak. udah? Oh, lagi putus cinta. Iya nih, kayaknya diem aja nih dari tadi ya. Ditinggalin sama pacarnya kayaknya ya. Oke, Erdi, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi kan Oh. kita ngebahas wireless LAN ya Pak ya? Emang Ya, itu LAN betul. itu kependekan dari apa Pak? Oh, tadi W-nya itu wireless ya. Terus Ya, LAN-nya apa sih LAN-nya gitu apa? ya? Ya. Nah, LAN itu singkatannya itu adalah Local Area Network gitu ya. Jadi lingkupnya itu ada di jaringan lokal gitu. Berbeda dengan jaringan wireless yang ada di luaran. Kayak misalnya kalau misalnya kalian jalan gitu ya, biasanya kan ngelihat ada tower, kemudian ada antena-antena banyak gitu ya. Nah, itu jaringannya udah lingkup antar provinsi, ada atau antar kota atau antar gedung gitu. Nah, itu lingkupnya bukan WLAN lagi, tapi lingkupnya sudah WAN gitu ya. Kalau yang ini, yang lingkupnya yang lebih kecil yang kita gunakan saat ini itu lingkupnya adalah LAN, tapi medianya itu menggunakan wireless atau jaringan tanpa kabel. Seperti itu gitu. Oke, Erdi, jelas? Ya Pak, jelas. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti di sini kita akan melakukan praktik, gitu ya. Dimana di sini kita akan melakukan yang namanya pengerjaan sebuah proyek, gitu ya. Seru ya, pengerjaan sebuah proyek. Pasti harganya miliaran nih, gitu ya. Oke, nah pengerjaannya seperti apa sih Pak? Oke, untuk proyek ini yaitu adalah nanti kalian akan dilibatkan ke dalam sebuah proyek
di mana proyek ini yang akan harus kalian selesaikan gitu ya melalui sebuah cerita gitu ya. Nah, ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti ini. Jadi studi kasusnya yaitu adalah sebuah sekolah itu sudah memiliki jaringan internet gitu ya. Di mana jaringan internet ini hanya dapat digunakan di dalam ruangan lab komputer aja. Gitu ya, dengan menggunakan yang namanya kabel LAN atau kabel UTP yang biasanya kalian gunakan gitu ya. Nah, kemudian ketika proses belajar mengajar berlangsung, itu terjadi sebuah kendala gitu ya, di mana guru yang melakukan pengajaran itu mengalami kesulitan untuk mengakses materi yang akan diberikan. Karena apa? Karena materinya ini adanya di Google Classroom. Nah, sedangkan jaringan wireless itu di dalam ruangan itu belum ada sama sekali. Kebanyakan dari mereka itu hanya mengandalkan kuota, gitu ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman kalian itu ternyata kuotanya itu nggak ada, gitu ya. Nggak punya, gitu. Akhirnya ya terpaksa kembali lagi menggunakan kertas, seperti itu. Nah, untuk mempermudah guru itu gimana caranya nih? Supaya muridnya ataupun gurunya ini dapat mengakses materi yang ada di Google Classroom, gitu ya. Nah, jika kalian ditunjuk nih, jika kelompok kalian ditunjuk sebagai seorang teknisi, gitu ya, kira-kira desain apa yang akan kalian gunakan untuk menangani masalah tersebut, gitu ya. Desain topologi ini bisa kalian cari dengan melakukan atau dengan membuat sebuah sketsa, gitu ya. Nanti sketsanya itu kalian foto, kemudian kalian masukkan ke dalam LKPD nanti saya kasih LKPD-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira nih menurut kalian untuk membangun jaringan wireless itu peralatannya yang dibutuhkan apa aja sih, gitu ya. Nah, peralatannya apa aja? Nah, ini kalian tentukan, gitu ya. Nah, kemudian berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut? Gitu ya. Nanti kalian tentuin nih kapan nih saya harus melakukan, kapan nih saya harus membuat. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah konfigurasi apa yang akan kalian terapkan. Kalau tadi kan ada wireless access point, kemudian ada access point mode router, kemudian ada repeater. Nah, itu apa yang kalian akan gunakan, gitu ya. Mau menggunakan wireless access point atau menggunakan wireless router atau menggunakan repeater dari jaringan, misalnya dari lab ke ruangan sebelah, daripada ribet pakai repeater aja, bisa kan? Nah, bisa seperti itu, gitu ya. Jadi kalian harus tentukan. Nah, kemudian bagaimana hasil yang diperoleh, gitu ya, dari hasil kalian melakukan proyek tersebut. Dan di sini kalian harus bisa melakukan simulasi, gitu ya, ketika siswa yang ada di dalam ruangan itu mengakses jaringan wireless-nya, seperti itu, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak tentang proyeknya? Saya nanya, Pak. Ya, Eko, silakan. Itu ruang kelas dari lab itu jaraknya berapa meter, Pak? Oke, nah sebenarnya di sini penentuannya itu adalah tergantung kalian sendiri ya. Tergantung letaknya sendiri gitu. Mau dekat lab atau tidak, ya itu terserah kalian gitu. Karena ruangan ini kan banyak nih. Nah, itu bisa kalian tetapkan sendiri. Mau pakai yang mana nih? Oh, mau deketin ke lab? Boleh. Mau agak jauh dari lab juga boleh. Seperti itu. Gitu. Nanti kalian akan melakukan survei sendiri. Gitu ya. Kalian menentukan sendiri, kalian survei letaknya di mana saja, titik letaknya ada di mana. Nanti baru kalian konfigurasi seperti itu. Gitu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu lagi, Pak. Ya, boleh. Di lab udah ada wifi belum, Pak? Oh, nah kalau misalnya dilihat dari kasus sepertinya belum ada, gitu ya. Karena di kasusnya itu kan hanya lab yang menggunakan kabel atau LAN, gitu. Satu lagi, Pak. Ya, boleh. Wah, banyak nanya nih, Eko ya. Apalagi tuh? Internet dari provider pertama kali masuknya di mana adanya, Pak? Di kantor atau di lab? Oke, internetnya itu setiap masing-masing lab itu ada, gitu ya. Di kantor pun ada. Jadi pusatnya itu ada ruangan khusus yang fungsinya untuk menyebarkan. Tapi untuk proses penyebarannya ini masih menggunakan kabel juga, gitu. Jadi jaringan wirelessnya masih belum ada. Seperti itu, Eko.
Ya udah Oke. cukup Pak. Oke, cukup. Yang lain mungkin? Ya, Aban, silakan. Ya Pak, untuk desainnya apa manual atau pakai aplikasi Pak? Oke, untuk desainnya pakai manual atau aplikasi. Oke, untuk desainnya ini dibebaskan mau manual atau menggunakan aplikasi. Yang terpenting bentuknya adalah sebuah diagram, gitu ya. Diagram itu berarti bentuknya hanya kotak, kemudian tarik garis seperti itu. Jadi bukan bentuk gambar yang ditarik menggunakan kabel seperti itu ya, tapi menggunakan bentuk diagram, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain jelas, Aban? Oke, udah jelas Pak. Oke, udah Jadi jelas. kerjain Pak sama kelompok. Ya, oke. Yang lain gimana? Pak, saya bagi kelompoknya sama Mentari aja ya Pak ya. Ini kayaknya maunya sama Mentari dulu nih. Tadi kita nungguin datang, totonya nggak ada. Wah, jangan-jangan ke kantin ya tadi ya berdua. Wah, Ketahuan apa ya nih? Pak. Ketahuan nih berdua Wah nih. nih. Oke, ya boleh-boleh aja. Tapi kemarin kan kita sudah melakukan penentuan kelompok ya. Jadi kalau bisa menggunakan kelompok yang sama biar kalian sudah terbiasa gitu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah yaitu membuat kelompok dulu. Nah, kelompok ini sebenarnya udah ada ya, karena di pertemuan kita sebelumnya itu kelompoknya sudah terbentuk. Tapi kalau misalnya kalian, Pak, saya mau pakai sama kelompok sama si ini, Pak, boleh atau enggak? Ya, boleh-boleh aja. Tapi harus koordinasi dulu ya dengan kelompoknya gitu, biar saling bertukaran gitu ya, biar nggak bosan gitu ya. Nah, itu boleh, silakan aja. Yang jelas penentuan kelompok itu adalah di tangan kalian sendiri gitu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah kalian silakan akses lembar kerja peserta didik ya atau LKPD yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Jadi silakan kalian akses Google Classroom-nya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan LKPD-nya gitu ya. Oke, sekarang 2 poin ini dulu aja yang dikerjakan. Oke, kalau misalnya sudah pembentukan kelompok sudah, kemudian sudah mengakses lembar peserta didiknya atau LKPD-nya, baru nanti kita lakukan proses yang kedua ya. Oke, silakan kalian bentuk dulu kelompoknya. Kemudian kalau misalnya udah selesai, silakan angkat tangan. Oke? Oke, nah udah selesai ya untuk membentukkan kelompoknya ya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kalian lakukan survei, gitu ya. Survei lokasi yang akan dijadikan proyek, gitu ya. Nah ini untuk lokasinya di mana aja Pak? Lokasinya bebas, terserah kalian. Kalian menentukan mau di gedung A, mau di gedung B, di gedung C, atau di gedung D, silakan aja, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau mau nentuin sendiri? Oke, Aban, iya silakan. Boleh keluar kelas nggak Pak? Nantinya udah praktek. Ya itu kan keluar kelas. Oh, Kan di gedungnya kan berbeda. Ada gedung A, Oke. ada gedung B. berarti gitu, Mas. bisa sambil jajan ya Pak ya? Oh jangan dong, kan nanti Iya. kan saya survei, Oh, gitu ya. Nanti saya lihat loh, kalian itu kerja atau enggak. Kalau misalnya nggak kerja, nanti saya pecat loh. siap Gitu ya. Pak. Karena ibaratnya saya Oke. ini adalah ketua proyeknya, seperti itu, gitu ya. Jadi benar-benar dilihat Ya. kalian kerja atau tidak, gitu ya. Oke, gimana dengan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas, Oke, berarti silakan kalian untuk melakukan survei ya terhadap lokasinya. Dan jangan lupa kalian lakukan dokumentasi terhadap survei yang telah dilakukan. Letaknya di mana, posisinya di mana, itu harus kalian foto gitu ya. Jangan sampai lupa nih LKPD-nya. Oke, silakan ya. Udah hadir semuanya? Pak. Hadir Aban Pak. lagi Udah. nungguin bakso Mentari Pak, Aban Pak. Wah, ini kayaknya lagi cinta segitiga nih antara Aban sama Sugi ya, memperebutkan Mentari sepertinya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya setelah kalian menentukan lokasi ya,
untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kalian harus menyusun jadwal proyek nih, gitu ya. Nah, jadwal proyek ini bisa kalian gunakan aplikasi namanya Trello, gitu ya. Nah, untuk cara penggunaan aplikasi Trello-nya ini sudah ada di video ya. Sudah ada videonya yang saya bagikan di Google Classroom. Jadi kalian tinggal akses aja di Google Classroom, di situ sudah ada langkah-langkahnya untuk membuat Trello-nya, gitu ya. Untuk membuat apa sih alurnya gitu ya, alur yang harus dilakukan ketika kita melakukan sebuah project gitu ya. Nah, nanti linknya kalau misalnya udah selesai jangan lupa di-share ke saya biar saya juga bisa mantau gitu ya apa saja yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Oke, nah ini kalian diskusikan dulu langkah-langkah apa aja yang harus kalian lakukan, kemudian kalian aplikasikan ke dalam aplikasi Trello-nya. Oke, nah silakan kalian buka komputernya dan silakan kalian kerjakan. Oke, udah selesai ya hari ini kita belajar. Oke, dari kalian kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Saya Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Silakan Mentari. Ya, tadi kita jadi hari ini belajar tentang perangkat-perangkat untuk bikin WiFi. Tadi ada access point, terus ada access point router. Terus kalau access point dia nggak butuh dikonfig gitu ya Pak. Nah Ya. kalau access point router nanti dia bisa tuh dikonfig gitu Pak. Ya, betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu nih buat Mentari. Oke, terima kasih ya Mentari ya sudah memberikan memberikan kesimpulan gitu ya, memberikan kesimpulan materi hari ini. Oke, nah di sini juga saya lihat gitu ya. Oke, Aban ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oh, Pencet. sepertinya salah pencet ya. Oke, nah tadi waktu pas lagi proses nih ya, waktu pas lagi proses pembelajaran, saya lihat ada beberapa siswa nih yang antusias sampai dia naik-naik ke atas plafon nih. Nah ini jangan sampai ke atas plafon ya, cukup aja kalian di bawah aja cukup foto gitu ya, foto letak posisinya tuh ada di mana gitu, jangan sampai ke atas plafon juga. Hari gitu itu ya. Pak. Iya, jangan sampai ke atas plafon, ntar kalau jatuh rusak, wah itu kasihan plafonnya nanti yang rusak. Gitu ya, enggak kok. Ya enggak ya, takutnya kalian nanti sakit ya, patah tulang atau gimana, kan tinggi juga itu. Nah kalian cukup foto aja dari bawah, nggak perlu sampai naik-naik ke atas, sampai nyusun-nyusun bangku segala gitu ya. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah rangkuman ya terhadap materi yang sudah saya berikan tadi, gitu ya. Nah, rangkumannya seperti apa? Rangkumannya seperti ini. Yaitu yang pertama yaitu adalah wireless LAN merupakan sebuah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisinya. Itu wireless LAN. Kemudian wireless LAN ini memiliki sebuah standar yang ditetapkan oleh IEEE dengan kodenya yaitu adalah 802.11 gitu ya. Nah, kemudian wireless LAN ini memiliki dua mode yang disebut dengan band frekuensi yaitu 24 GHz dan 5 GHz. Nah, kemudian jenis perangkat yang digunakan untuk melakukan koneksi menggunakan jaringan wireless yaitu ada yang namanya NIC, kemudian wireless access point, kemudian access point router dan wireless repeater gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini, dan untuk materi yang akan datang yang besok yaitu adalah kita akan melakukan pelaksanaan proyek ya dengan implementasi langsung gitu. Nah, nanti berarti kalian harus melakukan konfigurasi, harus melakukan pemasangan dan segala macam. Tapi ingat, jangan lupa menggunakan yang namanya APD ketika melakukan proses pemasangan tersebut gitu ya, agar kalian lebih safety lagi ketika kalian melakukan pemasangannya gitu ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa untuk melakukan dokumentasi setiap kalian melakukan pengerjaan tersebut, mulai dari pemasangan, mulai dari konfigurasi dan segala macamnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemaparan hasil proyek, yaitu dengan presentasi dan juga laporan yang harus kalian buat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mungkin dari sini ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini? Silakan.
Mungkin Sugi kali ya, karena tadi waktu pas lagi masuk telat. Silakan Sugi. Siapa? Ya, pimpin Ya, doa baik untuk teman-teman. menutup. Ya. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya minggu depan dan see you. Silakan Pak dikomentari. Oke, Pak Adi. Gimana teman-teman yang lain? Teman-teman yang menjadi siswanya bisa komentar apa yang kira-kira terlewat atau misalkan perlu dipotong atau perlu ditambahkan gitu, silahkan. Tadi juga hadir selain siswanya, kebetulan ada Pak Kadis juga hadir tadi. Langsung lihat spesial pembelajaran hari ini adik-adik siswa. Ini ada Pak Kadis yang hadir. Tapi adik-adik bisa kasih feedback untuk Pak gurunya sebelum Pak Kadis juga nanti memberikan feedback. Silakan adik-adik. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Iya. Ada yang kalian kenapa kalian suka pembelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian suka? Mungkin dari Dek Aban bisa. Kenapa Dek Aban suka pelajaran hari ini? Saya bisa tahu, Pak, cara pasang WiFi di rumah. Nanti saya mau bisa pasang sendiri, Pak. Jadi saya sangat paham. Aduh. Rumah saya susah sinyal, Pak. Okay. Nah, nanti kalau ada masalah saya mau ngajak gurunya main ke rumah suruh pasangin. Tuh, Dik Mentari gimana? Ada yang adik tidak suka? Saya suka PPT-nya, Pak. PPT-nya? Tadi banyak gambar-gambarnya, Pak. Oh, suka gambarnya. Iya. Gimana, menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Dik Dandi gimana? Ya Pak, seru Pak. PowerPoint-nya, ya materinya. PowerPoint-nya seru. Gimana tadi pengalamannya ikut proyek? Saya jadi bisa keluar kelas nih Pak. Oke. Nah, itu mungkin positif ya dari adik-adik siswanya. Silakan mungkin saya serahkan kepada Bapak Kadis, boleh bisa beri feedback Pak Kadis. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sudah langsung ditanya-tanya, langsung refleksi ya, supervisi Bapaknya ini. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Tadi dari awal sebelum pembelajaran dimulai itu sudah bagus. Jadi Pak Supriyadi kemampuan pedagogiknya sudah terlihat di sana bahwa dikendalikan dulu kelasnya. Hanya dulu, jadi peduli dulu sama kelasnya. Jadi peduli dulu, tidak hanya mengajar, kita harus peduli pada saat mengajar di kelas. Itu sudah sangat baik sekali Pak Supriyadi. Juga penyampaian materi bagus, jadi dikemas jadi satu kesatuan. Jadi tinggal menunggu PPL-nya saja ini, prakteknya nanti. Cuman karena di sini masih peer teaching berarti aktivitas peserta didiknya belum intens terlihat. Jadi kan ini dikondisikan. Tapi tidak masalah, itu sudah bagus sekali. Pak Supriyadi, tadi juga ada sampai akhir itu ada penyimpulan oleh siswa.
Nah, seharusnya nanti ada dikuatkan lagi. Tadi kan disimpulkan oleh Bung Mentari, Pak Supriyadi mengkonfirmasi setidaknya atau mengkuatkan lagi. Rangkuman kemudian dirangkum juga bisa, atau cukup dengan Bung Mentari yang merangkumkan, sehingga kan dihargai Bu Mentari nanti rangkuman, kemudian dikuatkan nanti, ya ini yang pakai menguatkan bisa Pak Supriyadi. Nah, jadi seperti itu, bagus sekali. Ini satu kali pertemuan berarti? Iya, pertemuan benar, Pak. pertama. Ada Iya, berarti pertama. pakai kalau ada PJBL tadi ya, tidak terpisah pertemuan satu dan pertemuan kedua. Iya, betul Pak. Berarti di pertemuan keduanya nanti mengevaluasi hasil. Iya, jadi Ya. praktek dan mengevaluasi, benar. Oh ya, ini masih tahap penyusunan jadwal ya. Nah, tidak masalah, bagus. Bagus, cuma nanti mungkin ada pada saat di awal persepsi itu, ini menarik sebenarnya. Jadi ke konten jadinya, kalau hal-hal teknis itu sudah tidak ada komentar, tinggal menunggu saja. Ini jadinya di konten, mungkin ada lebih menarik nanti. Tadi kan sudah artikulasinya kok sudah terlihat di sana menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, mencari di YP itu, memantik. Nanti mungkin ditambahkan lagi di saat bandnya, pemilihan band 2,4 dan 5 GHz. Jadi kan itu ada perbedaan. Kalau kita mau cepat minim interferensi bisa pilih 5. Nah nanti kira-kira atau itu permasalahan kedua, atau yang lebih simpelnya kalau kita memakai 2,4 misalnya ada suatu pertanyaan muncul beri. Nah ini kan jarak YP-nya itu kan bisa 20 meter menurut teori. Nah seandainya kalau hanya kita aja tidak ingin YP kita diketahui dengan yang lain, ada nggak caranya? Misalnya seperti itu. Ada nggak caranya? Kan ada di sana nanti namanya frekuensi width, artinya kan 20 hemaset dan sebagainya, nanti itu bisa dikembangkan. Tapi kalau begini saja enggak masalah. Tadi sudah lengkap sekali dijelaskan, itu ada mode yang tadi kode itu kan mode BGN untuk 2,4 dan AB, AC, kemudian AX yang baru itu untuk 5. Nah perbedaannya kan nanti kalau kita menginginkan kecepatan tapi dengan jarak yang tidak sejauh 2,4 kita pilihnya 5. Nanti ada seperti itu perbandingan. Jadi orang ngapain ini ada 2,4 dan 5 GHz, kalau ada yang kritis misalnya, atau kita yang menstimuli biar ketemu kira-kira ini kok bisa milih 2 mode, kira-kira apa perbedaannya Pak. Nah siswanya di sana menganalisis jadinya kelompoknya di awal bisa seperti itu. Kalau ada waktu, kalau memang ini cukup seperti ini silakan. Ya itu Mas Supriyadi. Jadi secara garis besar ini sangat bagus sekali, sudah runut, penilaiannya sudah pasti bagus itu karena semua aspek di sana kelihatan. Cuma di sini aktivitasnya nanti kan masih belum. Nanti kan kita butuh peserta didik. Jadi seperti itu Pak Supriyadi. Bagus. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya. Pak. Mungkin Pak tadi yang masalah yang frekuensi gitu ya Pak ya. Karena di sini kan kita materi pembelajarannya yang pertama itu masih status pengenalan dulu Pak. Makanya saya masuknya itu ke dalam modenya dulu. Tapi kalau misalnya udah sampai frekuensi, tadinya saya mau masukin ke dalam problem based learning, Pak. Biar ada pembeda antara penggunaan 2,4 GHz sama 5 GHz, gitu, Pak. Ya, bagus Pak Supriyadi. Jadi sesuaikan saja. Oke, baik Pak. Sesuaikan. Terima kasih, Pak. Nanti kalau memang hal itu diperlukan, silakan. Tetapi kalau tidak perlu, memang yang ini kan tergantung tingkat pemahaman siswanya, saya kurang tahu. Jadi Pak Supriyadi yang tahu. Kalau seperti ini, itu kan sebagai masukan aja, Pak Supriyadi. Ya, Pak, baik Pak. Ya. Bagus, kasih, Pak. bagus. Silakan Pak Adwi. Terima kasih Pak Kadis. Ya, kalau saya mungkin bisa juga memberikan gini. Tapi gini Pak Supri ya, Pak Adi ya. Tadi sudah tentang kepedulian terhadap keberadaan siswanya, kemudian memberikan feedback ketika siswanya memberikan jawaban gitu ya. Sudah, hanya mungkin nanti kalau Bapak kan juga menilai nilainya itu adalah nilai terhadap atau nilai terkait dengan observasi
partisipasi ataupun sikap dari siswa ya. Kalau Bapak menilai itu nggak Pak? Kalau di gininya di rubriknya ada nggak menilai itu? Kalau nggak salah di rubriknya itu ada penilaian untuk ini aja sih Pak, partisipasi siswa atau pas lagi dia mengerjakan. Tapi itu adanya di ini sih Pak, yang di pertemuan selanjutnya. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan siswanya dia memberikan jawaban atau bertanya gitu itu nggak ada penilaian kalau di sepanjang aktivitas. Iya Pak. Paling ada penilaian sikap sih Pak, jatuhnya. Kalau nggak salah ada di rubrik penilaian sikap. Nah itu kan kelihatan dari anak itu aktif atau tidaknya gitu Pak. Ya, artinya mungkin apa namanya? Memang sih nggak harus dibicarakan itu, cuman disampaikan mungkin sebagai bentuk motivasi siswanya agar dia terlibat aktif dan siswanya juga bisa apa namanya sikapnya gitu ya, sikapnya juga mendukung dalam proses pembelajaran ya, itu juga bisa dikasih feedback gitu ya, dikasih feedback misalkan oh ya ini saya juga mungkin di awal juga disampaikan dalam pembelajaran ini gitu ya. Akan di apa namanya penilaiannya akan seperti apa, termasuk tujuan pembelajaran kan perlu disampaikan di awal, mungkin disatukan dengan itu gitu ya. Artinya bisa juga disampaikan tentang garis besar ya, gambar besarnya dari aktivitas pembelajaran untuk materi ini akan seperti apa. Jadi mulai dari penyampaian materi kan tadi masuk langsung ke gini ya Pak ya, ke ceramah dan diskusi kan. Sementara siswa itu mungkin tidak tahu, saya lewat tadi ya, tidak punya gambaran setelah ini akan apa ya, apakah langsung pulang atau akan apa gitu. Nah itu aja sih, walaupun itu nggak gini sih Pak, apa istilahnya, nggak tertulis kan di skenario-nya, cuman Pak sepertinya kalau saya gini Pak, saya membandingkan, bukan membandingkan, maksudnya ketika masuk kelas itu enak sekali kalau misalkan kita tahu apa yang akan kita lakukan aktivitas selama di kelas. Jadi ketika masuk ini sudah tadi dilakukan presensi segala macam, harus dikasih tahu aktivitas kita hari ini, agenda lah istilahnya, agendanya akan begini. Pertama saya akan begini, selanjutnya kita akan masuk ke proyek. Nah kita mulai dari ini dulu ya. Gitu. Jadi mereka tahu tahapan itu, gambar besarnya lah aktivitas selama beberapa jam di dalam kelas. Jadi mereka nyaman, oh setelah ini akan begini, gitu ya, setelah ini akan begini dan seterusnya. Termasuk Bapak bisa menyampaikan bahwa materi ini akan kita tempuh, jarak ini akan ditempuh dalam beberapa pertemuan. Hari ini kita akan begini, boleh di awal. Nanti terakhir diingatkan lagi, kita sudah sampai di gini, minggu depan kita akan kembali lagi dengan apa, gitu ya, disampaikan di akhir. Nah, saya yakin sih ketika nanti realnya pasti Bapak akan bisa begitu, karena tadi kayaknya masih malu-malu gitu ya, walaupun sudah dapat ngerjain temennya gitu kan. Ada malu-malunya tapi akhirnya kelewatan ini. Tapi kalau nanti real pasti bisa begitu. Otomatis itu. Biasanya begitu. Jadi sudah pola itu kan sudah kita apa ya? Secara tidak langsung gitu. Tapi harus diingat bahwa memang gitu nomor besarnya. Itu sih Pak yang menarik tadi itu ya kayak adik-adik sampaikan ya. PowerPoint-nya eye-catching gitu ya. Jadi kelihatan menarik sekali penempatan dan letak dasarnya seperti orang multimedia gitu ya buatnya. Itu kemudian hal-hal lainnya sudah bagus, terutama tadi melibatkan siswa sudah ya. Mencoba di gini sudah dikasih penghargaan ya, feedback untuk gininya sudah. Nah, itu memang perlu sehingga mereka merasa gini terus mau memperhatikan dan seterusnya. Itu sih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman guru yang sudah membantu saya dalam membuat video simulasi kali ini. Dan juga dosen serta guru pamong yaitu Pak Ardwi dan juga Pak Eka. Serta Universitas Pendidikan Ganesha tentunya. Oke, nah kalian jangan sampai lupa ya buat ngeklik tombol like, komen, dan subscribe video ini jika video ini memberikan manfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.